kita akan belajar materi kalkulus 2 tentang persamaan parametrik dan juga sistem koordinat kutub. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai persamaan parametrik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem koordinat kutub. Di dalam bagian ini kita akan mempelajari koordinat kutub serta hubungannya dengan koordinat kartesian. Sebuah koordinat polar atau koordinat kutub menunjukkan sebuah posisi relatif suatu titik terhadap sumbu polar dan juga titik kutub. Titik kutub di 0,0. Titik pada koordinat kutub dinyatakan dengan jari-jari dan sudut. Nah, ini merupakan sebuah sistem koordinat kutub atau koordinat polar. Koordinat kutub atau koordinat polar tersebut memiliki titik sudut. Sudut pusatnya di sini adalah titik O di titik 0,0, di mana dia memiliki jari-jari atau panjangnya yaitu R, di mana R itu adalah jarak dari pusat 0 ke titik P, kemudian sudut di antara sumbu X dan juga antara garis OP itu sebesar theta. Sehingga koordinat kutub dari garis tersebut itu adalah P kurung buka R, theta. R-nya di sini adalah jarak dari sumbu pusatnya, kemudian tetanya di sini adalah sudut di antara sumbu X dengan garis OP. Di dalam sebuah sistem koordinat polar atau koordinat kutub, titik asal O kita namakan sebagai kutub atau pol. Kemudian sumbu X dinamakan sebagai sumbu kutub atau polar aksis. Nah, ini merupakan bentuk sistem koordinat kartesian dan juga sistem koordinat kutub. Setiap titik pada koordinat kartesius merupakan perpotongan di antara sumbu X dan juga sumbu Y. Sedangkan titik pada koordinat polar merupakan titik potong antara jari-jari lingkaran yang berpusat pada titik kutub dan juga garis arah sudutnya. Jadi kalau koordinat kartesian itu antara sumbu X dan juga sumbu Y, sedangkan koordinat kutub itu antara titik potong jari-jari lingkaran yang berpusat pada titik kutub serta garis arah sudutnya. Contohnya misal seperti ini. Pada garis yang pertama, nah ini besar sudutnya adalah pi per 12. Pi per 12 itu berarti 180 per 12. Kemudian sudut yang kedua di sini adalah pi per 6. Kemudian pi per 4, 45 derajat, dan seterusnya. Nah, ini adalah sudutnya 90, kemudian ini sudutnya adalah 180, 270 hingga 360, satu lingkaran penuh. Nah, ini merupakan perbedaan antara sistem koordinat kartesian dan juga sistem koordinat kutub. Kemudian di dalam koordinat kutub kita akan mempelajari posisi suatu titik dalam koordinat polar atau koordinat kutub. Perhatikan beberapa contoh yang ada pada gambar berikut. Nah, di sini kita memiliki beberapa titik
Ini adalah titik A, kemudian titik B, kemudian titik C, D, E, dan juga titik F. Kita akan membahas untuk titik A terlebih dahulu. Nah, di sini titik A kita akan mencari berapa besar sudut serta berapa jari-jarinya atau R-nya. Titik A di sini panjang R-nya itu adalah 2. Nah, ini sebelumnya kita lihat dulu. R itu dilihat dari besarnya jarak antara titik tersebut ke sumbu pusat. Di sini sudah kita beri lingkaran. Nah, lingkaran ini artinya adalah besar R-nya 2. Kemudian lingkaran yang paling besar lagi, ini untuk besar R-nya atau jaraknya itu adalah 3. Nah, ini ada 2, 3. Kemudian sudutnya di sini menyesuaikan. Untuk titik A, besar sudutnya itu adalah pi per 4. Artinya koordinat polar dari titik A itu adalah 2, pi per 4. Nah, ini adalah titiknya. A kurung buka 2, pi per 4. Kemudian kita lihat untuk titik B. Titik B di sini besar R-nya itu adalah 3. Dengan sudutnya adalah sudut 90 derajat. Nah, ini kan 0, kemudian 30, 45, 60, kemudian 90 derajat atau pi per 2. Sehingga koordinat polar dari titik B itu adalah 3, pi per 2. Kemudian kita lihat untuk titik C. Titik C di sini R-nya adalah 2 dengan besar sudutnya adalah 3 per 4 pi. Nah, ini tidak ada ya, tidak ada penjelasannya. Nah, ini C adalah 2,3 per 4, 3 per 4 pi. Kemudian untuk titik D adalah 3,3 per 4 pi. Kemudian titik E di sini adalah 2,5 per 4 pi. Dan yang terakhir untuk titik F di sini adalah 3,7 per 4 pi. Nah, ini merupakan bagaimana cara kita membaca posisi dari sebuah koordinat kutub atau koordinat polar. Kemudian, sebuah koordinat kutub kita dapat melakukan konversi menjadi koordinat kartesius. Kita perhatikan grafik tersebut. Nah, ini besar dari koordinat kutubnya adalah R, theta. Kemudian ketika kita akan mengubah dari bentuk kartesius ke dalam bentuk kutub, maka di sini yang perlu kita ingat bahwa R kuadrat dengan menggunakan dalil Pythagoras, R kuadrat itu, nah ini sisi miring, sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Artinya nilai R adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian untuk theta di sini adalah inverse tan Y per X. Sehingga ketika kita memiliki sebuah bentuk kartesius, kemudian kita ingin mengubah ke dalam bentuk kutub, maka kita cari R-nya terlebih dahulu, yaitu akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian kita cari besar sudutnya, yaitu inverse tan Y per X. Kemudian jika kita memiliki sebuah persamaan kutub, kemudian kita akan mengubah ke dalam bentuk kartesiusnya, ke dalam bentuk X, Y, maka kita cari nilai X dan juga nilai Y, di mana nilai X itu kita peroleh dari R cos theta, kemudian nilai Y sama dengan R sin theta. Nah, ini adalah contoh ketika kita akan mengubah titik-titik ke dalam bentuk koordinat kutub. Kita memiliki yang di sini X-nya min 3, Y-nya min 4.
serta X-nya 5, Y-nya adalah min 7. Kita bahas untuk soal yang pertama terlebih dahulu. Dari titik min 3,4, kita memiliki X-nya min 3, kemudian Y sama dengan minus 4. Kemudian kita ingin mencari bentuk kutubnya, maka di sini kita masukkan R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, yaitu akar 9 plus 16 akar 25, maka kita dapatkan jari-jari R-nya adalah 5. Kemudian untuk mendapatkan sudutnya, maka kita inverse tan-kan. Di kalkulator saintifik itu biasanya ada inverse tan. Kemudian kita masukkan inverse tan dari min 4 per min 3 itu adalah 233 derajat. Sehingga dari soal ini bentuk kartesiusnya itu adalah min 3, min 4, sedangkan bentuk kutubnya itu adalah 5,233 derajat. Kemudian untuk soal yang kedua kita memiliki titik X5, kemudian titik Y-nya minus 7. Kita ingin mencari R-nya, maka di sini masing-masing X dikuadratkan serta Y dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, dan R-nya di sini adalah akar 71. Kemudian tetanya maka adalah inverse tan dari min 7 per 5, yaitu 305,54 derajat. Sehingga kita dapatkan bentuk kutubnya adalah akar 71,305,54. Kemudian untuk soal nomor 2B kita memiliki bentuk untuk soal nomor 2 kita mencari bentuk kartesiusnya. Jadi 2,1/3 pi ini merupakan bentuk polar atau bentuk koordinat kutub. R-nya adalah 2, tetanya adalah pi per 3. Maka kita cari X dan Y-nya. X-nya di sini adalah R cos theta, Y-nya adalah R sin theta. Maka di sini 2 dikalikan cos pi per 3. Cos 60 itu adalah setengah, maka 2 dikali setengah sama dengan 1. Kemudian untuk Y, maka Y di sini adalah 2 dikali sin sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Maka besar Y-nya itu adalah akar 3. Sehingga bentuk kartesius dari koordinat kutub tersebut adalah 1, akar 3. Yang perlu diingat-ingat, apakah dia bentuk koordinat kutub atau koordinat kartesian. Jika koordinat kutub, maka di nilai tetanya, nilai tetanya di sini terdapat pi. Jadi kalau ada pi, itu adalah sebuah koordinat kutub. Kemudian untuk soal nomor 2B, kita memiliki titik yaitu min 3, R min 3, kemudian tetanya adalah 4/3 pi. Maka kita masukkan ke dalam X sama dengan min 3 dikalikan cos 4/3 pi. Cos 4/3 pi itu min setengah ya. 4/3 pi itu nilai besar sudutnya itu adalah berapa? Pi per 3, 180 bagi 3 itu berarti 60 ya, 60 kali 4, 240. Maka ini adalah cos 240 yaitu min setengah. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 3/2. Kemudian untuk Y-nya di sini adalah 3/2 akar 3. Sehingga besar sudut kartesiusnya adalah 3/2, 3/2 akar 3.
Nah, ini adalah untuk dua contoh soal tersebut merupakan bagaimana cara kita mendapatkan titik pada koordinat kutub, kemudian titik pada koordinat kartesiusnya. Di dalam sebuah koordinat kartesius, setiap titik dinyatakan oleh X dan Y secara spesifik. Artinya titiknya berbeda. Maka X dan Y-nya pun juga berbeda. Namun berbeda di dalam sebuah sistem koordinat kutub. Karena R memiliki arah dan theta memiliki acuan arah putar, di mana theta tersebut bersifat periodik sebesar 2 theta. Maka untuk titik yang sama dapat dinyatakan dengan R dan theta yang berbeda-beda dengan jumlah representasi yang tak berhingga. Nah, ini perbedaan antara koordinat kartesius dan juga koordinat kutub. Nah, ini bentuk contohnya, misal kita memiliki sebuah titik di kartesius yaitu titik A 2,2. Kemudian kita ingin mencari bentuk di dalam sistem koordinat kutubnya. Maka bentuk ini dapat pula diwakili oleh A kurung buka 2 akar 2, pi per 4. Bisa juga dengan A 2 akar 2, pi per 4 plus 2 pi. Dan bisa juga seperti ini. A kurung buka 2 akar 2, min 7 pi per 4, dan seterusnya. Jadi, satu titik pada sistem kartesius dapat pula dapat pula diwakili oleh banyak titik pada koordinat kutub. Kemudian kalau tadi itu adalah konversi dari titik, kemudian kita akan mempelajari mengenai konversi persamaan. Jadi kita akan mencari bentuk dari persamaan kartesian ke kutubnya, atau dari persamaan kutub ke persamaan kartesian. Contoh yang pertama di sini kita akan mengubah persamaan kartesian berikut ke dalam persamaan kutub. Persamaan kartesiannya adalah Y sama dengan 3X minus 8. Kemudian ketika kita akan mencari bentuk kutubnya, maka di sini X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Ini adalah rumus yang di awal tadi. Nah, ini. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Kemudian kita memiliki bentuk Y sama dengan 3X minus 8. Maka kita substitusikan Y di sini adalah R sin theta, kemudian sama dengan 3 dikalikan R cos theta dikurangi 8. Kemudian R sin theta dikurangi 3R cos theta sama dengan minus 8. Kita keluarkan R-nya, maka kita dapatkan bentuk sin theta minus 3 cos theta sama dengan minus 8. Maka R sama dengan 8 dibagi dengan nah, ini ada salah ketik ya. Kita perbaiki. Maka di sini R sama dengan 3, ini cos. Nah, ini.
Sehingga kita sudah mendapatkan bentuk dari persamaan kutubnya. Persamaan kutubnya adalah R sama dengan 8 dibagi 3 cos theta min sin theta. Untuk yang kedua kita memiliki bentuk kuadrat. Jadi kita memiliki persamaan x kuadrat ditambahkan y min 3 kuadrat sama dengan 9. Untuk menyelesaikan persamaan tersebut, maka yang perlu kita ingat bahwa r kuadrat itu sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Di awal tadi sudah kita pelajari, nah ini r kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Bentuk-bentuk ini harapannya nanti harus difahami ya. Ketika sudah paham bentuk ini, maka nanti ketika kita akan mencari konversinya itu akan memudahkan kita. Oke, kemudian x kuadrat ditambahkan y min 3 kuadrat sama dengan 9. X kuadrat ditambahkan, nah ini kita kuadratkan, maka y kita dapatkan y kuadrat min 6y plus 9 sama dengan 9. Kemudian 9-nya kita pindah ke ruas kiri, maka 9 kurangi 9, 0, sehingga mendapatkan bentuk x kuadrat plus y kuadrat min 6y. Kemudian x kuadrat plus y kuadrat itu sendiri adalah r kuadrat. Nah ini x kuadrat plus y kuadrat itu adalah r kuadrat. Kemudian dikurangi 6y, maka kita substitusikan bentuk y sama dengan r sin theta ke dalam y tersebut. Maka kita dapatkan min 6 r sin theta sama dengan 0. R-nya kita keluarkan. R kurung buka R min 6 sin theta sama dengan 0. Karena di sini kita sama dengan kan 0, maka R dikali, nah ini bisa kita hilangkan. Maka kita dapatkan R dikurangi 6 sin theta sama dengan 0. Sehingga bentuk kutubnya, bentuk persamaan kutubnya adalah R sama dengan 6 sin theta. Dua contoh soal itu tadi merupakan konversi persamaan kartesian ke dalam persamaan kutub. Kemudian kita memiliki contoh yang ketiga di sini adalah kita akan mengkonversikan persamaan kutub menjadi persamaan kartesian. Kita memiliki persamaan kutub yaitu r cos theta sama dengan minus 4. Yang perlu diingat di sini adalah x itu sama dengan r cos theta. Sehingga ketika kita memiliki persamaan r cos theta sama dengan minus 4, itu artinya adalah x sama dengan minus 4. Nah, ini merupakan bentuk kartesian dari persamaan kutub tersebut. Selanjutnya di sini kita memiliki bentuk kutub, persamaan kutub yaitu r kuadrat sama dengan 4r cos theta. Yang perlu kita ingat, r kuadrat itu sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Y sama dengan r sin theta, x sama dengan r cos theta. Maka di sini r kuadrat nilainya adalah x kuadrat plus y kuadrat. Kemudian 4 dikalikan r cos theta, di mana r cos theta itu adalah x. Maka kita dapatkan 4x. Kemudian 4x kita pindah ke ruas kiri, yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 4x. Untuk memecahkan soal tersebut, maka di sini kita akan membawa bentuk x itu ke dalam sebuah
fungsi kuadrat. Maka di sini kita tambahkan plus 4 min 4. Yang perlu diingat, plus 4 min 4 itu artinya adalah 0. Jadi persamaan yang tadi di atas ini x kuadrat min 4x, kemudian ditambahkan 4 dikurangi 4, kemudian ditambah y kuadrat sama dengan 0. Kemudian x kuadrat min 4x plus 4 plus y kuadrat min 4-nya kita pindah ke ruas kanan. Selanjutnya, bentuk dari x kuadrat min 4x plus 4 itu adalah bentuk dari x minus 2 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan bentuk kartesiannya dari persamaan kutub tersebut adalah x min 2 kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4. Sehingga di sini jelas x min 2-nya kita kuadratkan, kemudian y-nya di sini juga kuadrat. Selanjutnya, nah ini kita akan membuat grafik pada sistem koordinat kutub. Jadi buatlah sebuah grafik himpunan titik-titik koordinat polar dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama di sini R sama dengan 2. Kemudian yang nomor B, min 2 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 3. Kemudian yang C dan D, C di sini R-nya kurang dari sama dengan 0. Dengan tetanya adalah 1/4 pi. Kemudian yang keempat di sini adalah 1/4 pi kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan 1/6 pi. Untuk yang pertama, R sama dengan 2. Berarti di sini jari-jarinya 2 untuk semua sudut. Artinya satu lingkaran penuh. Ini adalah grafik koordinat polar untuk R sama dengan 2. Kemudian untuk B di sini jari-jarinya antara min 2 hingga 3. Maka kita beri arsir min 2 hingga 3. Berarti di sini nah ini adalah min 2 kemudian hingga 3. Sampai 3. Nah ini. Maka titik yang berada di antara jari tersebut kita beri sebuah sebuah garis atau sebuah arsir. Selanjutnya untuk yang C di sini R-nya kurang dari sama dengan 0. Berarti R-nya ini nilainya berada di bawah 0, kurang dari sama dengan 0. Kemudian tetanya adalah pi per 4. Pi per 4 itu berarti berapa? 45 derajat. Maka di sini kita dapatkan nih. Nah ini. R-nya kurang dari sama dengan 0. Berarti dia berada di bawah sumbu pusat. Kalau pusatnya kan di sini titiknya 0. Kemudian R-nya kurang dari sama dengan 0. Berarti R-nya berada di bawah atau berada di bawah titik pusat. Kemudian besar sudutnya itu adalah pi per 4. Maka titik 45 derajat itu berada di tengah-tengah sudut siku-siku. Kemudian yang ke D di sini untuk theta. Jadi untuk besar sudut theta pi per 4
kurang dari sama dengan theta berarti 45 hingga berapa di sini, pi per 6, 180 bagi 6 ya, sampai 30. Nah ini berarti bentuk pi per 4, kemudian ini antara pi per 6 hingga pi per 4. Maka di antara dua sudut ini kita beri arsir. Oke, itu tadi adalah cara membuat grafik pada sistem koordinat kutub. Kemudian di sini kita memiliki beberapa latihan soal akan kita diskusikan di grup WA serta kita bahas penyelesaian dari soal-soal tersebut. Oke, itu tadi adalah materi tentang koordinat polar. Bagaimana cara kita mengkonversikan dari bentuk kartesian menjadi polar atau sebaliknya. Kemudian kita mengkonversikan persamaan polar ke kartesian dan juga sebaliknya, serta kita membuat sebuah grafik dari koordinat polar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian untuk materi yang perlu saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.